Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Good morning. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia Tuhan yang paling setia, sahabat yang paling baik. Mari bersama-sama kita bersyukur kembali dan menyembah Dia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih. Terima kasih. Kami sembah syukur bawa bagimu, ya Bapa, ya Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas
seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau buat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Sama-sama katanya. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sama-sama. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, oh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh yeah. Amin. Kami rasakan kebaikan Tuhan.
penghibur, hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau sungguh setia Tuhan. Kau sungguh Bapa yang kami andalkan, Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh baik dan amat baik Kau. Kami sembah Kau, kami bawa pujian. Terima kasih Yesus. Selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang siapa yang akan diutus oleh Tuhan. Saudara, seperti kita tahu bersama bahwa saat-saat ini adalah masa di mana kita melihat bahwa semua orang perlu Tuhan. Semua orang mencari Tuhan dan semua orang datang meminta perlindungan kepada Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kita ada di masa di mana musim di mana Tuhan sedang mencurahkan anugerahnya semakin luar biasa, karena kita ada di akhir zaman di mana Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan mengalami lawatan kasih Allah, kunjungan ilahi, saudara. Dan jika saya dan saudara sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya percaya pasti ada alasan yang lain di mana orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang pernah Tuhan kirim dalam hidup kita, mereka pun akan mengalami kasih setia Tuhan dan anugerah seperti yang kita terima, saudara. Firman Allah berkata bahwa saat ini sudah masa di mana ladang sudah menguning, saudara, seperti firman Tuhan katakan, dan sudah siap untuk dituai. Tetapi yang menjadi permasalahannya yaitu apakah cukup banyak penuai-penuai yang siap untuk
bergerak bersama dengan belas kasihan dan kasih Tuhan yang sedang dicurahkan secara dahsyat. Karena saya percaya bahwa Tuhan mencari titik singgung, yaitu manusia. Dia bisa dengan kuasanya langsung berperkara dengan setiap orang atau membawa setiap orang. Pasti Roh Kudus dengan kuasanya sedang bekerja juga hari-hari ini. Tetapi kadang juga saudara bahwa kita juga diminta oleh Tuhan, bahkan dia rindu sekali ada orang-orang yang mau menjadi partnernya, mau menjadi rekan sekerjanya untuk menggenapi apa yang memang sudah direncanakan, yaitu ketika Kristus mati, dia menebus dosa manusia sehingga setiap manusia adalah target ilahi, di mana setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu harus mengalami perjumpaan ilahi, mengalami keselamatan. Firman Allah berkata bahwa tidak ada orang benar, tidak ada orang saleh, semua sudah berdosa dan jatuh di dalam dosa. Tapi karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang dahsyat yang membawa menjangkau kita, sehingga kita pun yang hancur, kita pun yang hidup di dalam dosa, kita pun yang tadinya dimurkai dan tidak tahu tentang Tuhan, tapi boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dan cara Tuhan menolong kita pun itu berbeda-beda. Dan mostly setiap kita juga pernah dipakai Tuhan, yaitu lewat orang-orang di sekeliling kita yang menjadi titik singgung, saudara ya. Jadi mungkin ada orang yang mengenal Yesus lewat seseorang yang pernah memberitakan Injil kepada kita. Ada yang ketika kita sakit, ada yang sakit, kemudian ada orang datang mendoakan saudara, dan di situ saudara mengalami jamahan Tuhan. Ada yang ketika dia sedang mengalami masalah-masalah yang besar, kemudian ada seorang sahabatnya mengirimkan WhatsApp tentang firman Tuhan ataupun sesuatu yang mungkin membuat hatinya terjamah, yang pastinya kemudian ada satu pembicaraan yang membawa dia untuk mengenal Yesus lebih lagi. Ketika mungkin mereka say hi, kemudian temannya mulai berkata bahwa dia punya masalah, dan kemudian kita mulai mengarahkan berkata bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan menyerah. Dan saudara mulai membangun hubungan dan mulai mendoakan, dan mulai kemudian mungkin orang-orang di sekeliling saudara mulai mengalami perjumpaan, bahkan kekuatan, dan itu menjadi titik poin mereka berjalan bersama dengan Yesus. Dan dengan cara-cara yang lain masih banyak lagi saudara. Tapi intinya kalau Anda dan saya hari ini sudah diselamatkan, bukankah itu yang menjadi tanggung jawab kita, supaya apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita alami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak sampai di kita saja saudara, tapi itu boleh juga mengalir bagi orang-orang yang lain. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak cukup pintar untuk bersaksi. Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu, dia mencari orang yang mau. Karena pada dasarnya saudara, penginjilan itu tidak hanya soal ketika kita berbicara, berkhotbah, ataupun mungkin kita mulai berbicara tentang firman Allah supaya orang bertobat. Saudara, Tuhan punya segala cara untuk membawa orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Kristus. Tapi inti yang paling pertama yang Tuhan mau, apakah kita mau, apakah kita siap, apakah kita rindu untuk menjadi utusan-utusan kabar baik, membawa kabar baik. Saudara, kita baca firman Tuhan bersama. Firman Allah berkata dalam Yohanes 4 ayat 35. Ayat ini ayat yang familiar saudara, yang kita selalu mungkin sering dengar di khotbahkan dan yang lain. Firman Allah berkata bahwa bukankah kamu mengetahui 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, jadi Yesus bersama murid-muridnya saat itu mereka sedang berkata, ketika mereka sedang ada dalam satu perjalanan, dan mereka berkata, oh kita harus mencari makanan. Saudara, dikatakan dalam firman Allah sebelumnya, dia katakan seperti ini, ayat 30 dikatakan maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya tadi Yohanes 4 ayat 30, katanya, Rabi, makanlah. Kemudian Yesus berkata dalam ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Karena pada saat itu mereka memang tidak tahu bahwa sedang tidak ada makanan. Makanya disuruh untuk orang-orang yang lain untuk mencari makan, untuk dibawa kepada Yesus. Dan kata Yesus ayat 34 kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, jadi ternyata saudara bahwa kehidupan sesungguhnya makanan, artinya makanan itu sesuatu yang urgensi, yang kalau kita tidak makan ya kita lemas, bisa sakit, bisa drop, bahkan bisa berujung kematian kalau udah untuk cukup lama tidak ada nutrisi yang masuk. Artinya sesuatu yang sangat penting yang membuat kita tetap hidup berlanjut. Saudara, firman Allah berkata bahwa bukan soal makanan jasmani, ternyata
ini memang hanya kiasan saudara, tapi mengandung pesan bahwa ini adalah sesuatu yang untuk kelangsungan nyawa atau kehidupan setiap orang yang ada saudara. Jadi perlu makanan, dan ternyata yang Yesus sedang tawarkan, yang sedang bicarakan bahwa makanan rohani, yaitu apa? Menggenapi kehendak Allah dan kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, apa pekerjaan Tuhan? Salah satu yang kita tahu bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap manusia, dan Dia berkata bahwa supaya setiap orang itu dikembalikan kepada standar hidup yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu to be like Him, untuk diciptakan kembali manusia yang jatuh, mengalami degradasi, dikatakan sudah jatuh hancur dan hidupnya sudah ada di dalam dosa, tapi kemudian kasih karunia Allah menyelamatkan kita dan membawa kita bukan hanya mengalami keselamatan, tapi terus berada di dalam kasih karunia Allah, sehingga kita mengalami kasih yang tidak pernah kita temukan dimanapun kita diselamatkan. Tapi itu tidak sampai di sana, karena Tuhan rindu kita menjadi ambasadornya, kita menjadi duta keselamatan yang kita terima untuk kita bagikan kepada orang yang lain. Saudara, saya percaya bahwa hanya orang yang pernah disentuh oleh kasih Tuhan, yang pernah tahu rasanya diselamatkan Tuhan seperti apa, yang pernah tahu rasanya disembuhkan Tuhan dan Anda mengalami perjumpaan ilahi, yang pernah tahu ketika pertama kali engkau mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Yesus. Hanya orang yang pernah merasakan itu yang juga pasti akan timbul rasanya, bagaimana kalau saudaraku, keluargaku, orang-orang yang lain aku kenal, mereka mengalami kasih yang sama seperti yang aku alami, saudara. Karena saya percaya bahwa keselamatan, kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai kepada saudara dan saya, tapi itu harus mengalir. Itu kita harus bagikan, saudara. Sebab itu firman Allah berkata bahwa Dia sedang mencari orang-orang yang bukan hanya mampu, tapi orang yang mau. Kalau mampu itu bisa dilatih, saudara. Ada orang yang mampu tapi dia tidak memiliki hati yang mau. Nah, itu sulit. Tapi ada orang yang tidak mampu, mungkin tidak punya banyak skill, mungkin merasa bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan tertarik dengan hatinya, skill, kemampuan itu bisa dilatih, bisa diajar, saudara. Tapi yang sulit untuk dicari hati yang mau, hati yang rindu, hati yang mau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku rindu Tuhan. Bukan hanya mau, tapi ini adalah kerinduan yang terbesar untuk melihat keluargaku diselamatkan, orang-orang di sekitarku diselamatkan, aku boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara. Sebab itu, saudara, firman Allah berkata seperti ini, bahwa ternyata memang ladangnya tuh nggak perlu tunggu 4 bulan lagi, dia katakan, saudara ya, tapi memang sudah siap untuk dituai, saudara. Dan kita ada di momen yang seperti yang firman Allah berkata, sudah menguning, saudara. Tapi siapa yang mau pergi untuk aku, firman Allah berkata, siapa yang mau memberitakan firmanku? Kadangkala yang menjadi kendalanya, saudara mungkin berpikir, saya malu, saya nggak berani, saudara ya, saya kurang begitu pinter ngomong, saudara. Kan itu bisa dilatih, itu bisa by the time, kita bisa learning by doing ya, sambil kita melakukan, kita belajar. Dan saya percaya firman Allah berkata bahwa bukan soal hebatnya kita bersaksi ataupun berdoa ataupun melayani, bukan itu, tapi kuasa yang mengalir dari setiap statement kita yang sederhana pun ada orang-orang yang bisa mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Ada satu kisah, saudara, kalau saudara pernah tahu Paul Choyonggi, saudara ya, dia adalah orang yang diselamatkan lewat orang-orang yang datang menginjil kepada dia. Diinjilin juga nggak diterima, diinjilin nggak terima, tapi orangnya itu nggak berhenti untuk tetap membawa kabar baik, sampai suatu waktu dia mengalami perjumpaan ilahi oleh setiap pemberitaan, karena firman Allah tidak pernah tidak mengerjakan apa yang dikehendakinya, saudara. Ada seorang, bahkan saudara, satu kisah dikatakan ada seorang yang dia terus memberitakan, ini enggak beda ya, ada orang memang yang dia dipanggil untuk melakukan itu, saudara ya. Ada orang yang dia datang untuk memberitakan Injil kepada orang yang sedikit depresi dan mungkin ada sedikit problem dalam mental, dan setiap dia memberitakan Injil, orangnya itu sampai kayak mau dipukul dan sebagainya berulang-ulang, sampai suatu waktu kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu mengalir dan orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia berterima kasih untuk orang yang datang memberitakan Injil, saudara. Hari ini, saudara,
Injil bisa diberitakan dengan cara-cara yang sangat mudah. Hanya lewat satu pencetan aja saudara, Anda sudah bisa membagikan mungkin link firman Tuhan, acara-acara online, ataupun firman Tuhan yang bisa dibagikan lewat WhatsApp dan yang lain saudara. Jadi kalau mau dibilang saudara tidak punya waktu, saya rasa itu adalah dalih yang terlalu berlebihan. Karena saudara hanya nggak sampai 1 menit saudara bisa pencet aja, membagikan link-link yang mungkin menguatkan orang, membawa orang mengalami Kristus. Itu adalah salah satu yang sangat luar biasa saudara. Dan saya percaya sekali bahwa masih banyak pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara ingin dan rindu untuk boleh menjadi pekerja ataupun rekan sekerja Allah? Dia katakan saudara, "Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest." Already white for harvest. Jadi sudah benar-benar siap untuk dituai saudara. Dan ini momen yang sangat luar biasa. Karena saudara, saya bertemu dengan beberapa orang yang dalam keadaan sakit saudara. Saya percaya itu momen yang memang mereka perlu banget saudara. Tanpa saudara push lagi, tanpa saudara mungkin berbicara panjang lebar ketika kita berkata, "Ibu mau didoakan, Bapak mau," atau mungkin saudara, teman saudara Anda berkata, "Mau gak aku doain?" Saudara, orang yang membutuhkan pertolongan itu tanpa kita minta pun kita tawarkan, pasti dia akan berkata, "Can you pray for me?" saudara. Dan ini adalah momen. Tapi yang saya ingin bagikan saudara, maukah saudara bersedia? Mungkin ada di antara kita yang sudah melayani, tapi karena pandemi, saudara mungkin merasa ya kayaknya nggak perlu melayani juga kan, karena memang nggak ada wadah. Karena melayani is not about the place, bukan soal tempat, bukan soal ministrinya, bukan soal medianya, maksudnya bentuknya, bukan soal itu. Tapi saudara, kalau saudara mau di musim yang sulit ini pun, yang sudah ada di musim harvest saudara, kita masih bisa boleh berbagi kepada orang-orang yang lain. Kita masih bisa boleh melayani Tuhan saudara. Hanya yang menjadi problemnya, saudara mau atau tidak, saudara ingin atau tidak, saudara rindukan atau tidak saudara. Saudara bayangkan andai kata suatu waktu Jokowi memanggil saya dan kemudian, "Nanti kamu nyanyi ya di istana," saudara ya. Oh saudara, saya tidak bisa membayangkan itu mungkin momen yang saya juga senang banget saudara ya. Suatu waktu saya pernah diundang dan memimpin acara di tempatnya Pak SBY ya, waktu itu bersama Ibu SBY dan para ibu-ibu menteri yang hadir saudara ya. Saya membawakan suatu acara dan juga ada menjadi host di sana dan juga nyanyi juga saudara. Dan buat saya ada satu, aduh senang banget ya gitu saudara ya. Bagaimana ketika Yesus memanggil saudara dan berkata, "Aku mau engkau menjadi partnerku, rekan sekerjaku, melayani pekerjaanku, melayani proyek untuk melihat orang-orang mengalami perjumpaan luar biasa, jiwa-jiwa diselamatkan saudara." Jika tidak ada satu kebanggaan, something wrong saudara. Artinya tidak ada rasa memang cinta atau rasa mengagumi Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Dia pencipta hidup kita. Dia melebihi orang-orang yang hebat, yang punya nama. Dan saudara, yang panggil kita bukan hanya orang sekedar saya katakan tadi presiden ataupun orang-orang ternama, tapi raja di atas segala raja. Harusnya ada sesuatu kebanggaan. Tuhan, saya siapa? Saya boleh melayani Engkau. Itu bukan karena saya mampu, bukan karena saya kudus, bukan saya hebat, but it is about your grace. It's about your love, oh God. Itu semua cuma semata-mata karena cintanya Tuhan saudara. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah mencari orang yang siap banget. Tapi kalau saudara mau saudara, dia bisa melakukan pekerjaannya, percepatan yang sedang Tuhan kerjakan saudara. Karena firman Allah berkata bahwa hari-hari ini semakin singkat, sehingga Tuhan rindu mencari orang-orang yang bukan hanya berkata bahwa aduh saya tuh kayaknya belum cukup waktu, saya mesti belajar banyak banget. Perlu memang saudara, tapi yang paling pertama, are you ready? Apakah saudara siap? Saudara, kan dikatakan ladang sudah menguning saudara. Mungkin Anda bertanya apa mungkin pelayanan seperti apa saudara? Ada banyak hal saudara, yang pasti Tuhan menggunakan gereja Tuhan sebagai institusi saudara. Saya melihat hari-hari ini saudara, tidak banyak orang yang memang rindu. Kalau rindu saudara, dia paling tidak dia, aduh ada mau doa di mana, ada mau ibadah di mana, ada mau
ada mau acara apa lagi, ada mungkin sesuatu kita mau kesepakatan berdoa dan melayani saudara, even online. Kalau saudara rindu, pasti ada orang yang mau bertanya seperti itu. Pasti ada orang yang yes, pasti ada orang yang berapi-api semangat luar biasa saudara ya. Dan mungkin problemnya saudara tidak banyak. Sebab itu firman Allah berkata dia cari karena memang tidak banyak saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini Anda dan saya adalah orang yang memang Tuhan sudah rindukan saudara. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang yang berkata, Tuhan aku siap, aku biasa saja, tapi aku rindu dipakai oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan buat teman-teman arisan, teman-teman di kantor, teman-teman di perusahaan, teman-teman di tempat pekerjaan yang hanya Anda yang bisa jangkau. Karena Tuhan bisa memakai orang untuk segala posisi, untuk segala kepercayaan, untuk semua hal yang dipercayakan Tuhan hari ini. Pasti ada tujuan, pasti ada reason saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan memiliki kita di tempat-tempat yang memang Dia sudah siapkan saudara. Dan intinya sekali lagi hanya Dia mau mencari orang yang mau saudara. Kalau kita mau saudara, itu sangat mudah untuk Tuhan mengutus kita, untuk kita mau memberi diri, dan Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Karena firman Allah berkata, satu jiwa yang diselamatkan, surga party, surga bersorak-sorai dengan luar biasa. Lukas 10 ayat 2 berkata, then he said to them, the harvest truly is great. Dikatakan ladangnya sudah luar biasa, sudah siap untuk dituai. Tuaian tuh banyak banget saudara, but the laborers are few. Dikatakan penuainya itu sedikit saudara. Sedikit artinya memang tidak banyak. Kenapa? Karena Tuhan tidak cukup tertarik dengan orang yang mampu, tapi Dia lebih tertarik dengan orang yang mau saudara. Sehingga Dia akan menambahkan kemampuan, kekuatan, dan Dia akan melihat bahwa dengan orang-orang yang biasa pun Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Therefore pray for the Lord of the harvest to send out the laborers into his harvest. Jadi kenapa kita hari-hari ini perlu berdoa ketika kita berkata ya, supaya Tuhan juga mengirimkan lebih banyak lagi, membangkitkan penuai-penuai akhir zaman, dari anak muda, remaja, orang tua, dewasa, couples, orang-orang lanjut usia pun kita bisa dipakai Tuhan dengan cara dan dikirim untuk tempat-tempat yang memang Tuhan sudah siapkan untuk penuaian besar-besaran terjadi. Hari ini saudara, kalau Anda dan saya siap, saya percaya biar Tuhan sendiri yang bekerja dan mengutus kita bagi kerajaannya untuk melihat penuaian besar sedang terjadi. Jika saudara rindu, mari boleh buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sederhana, tapi kami mau diutus. Kami bukan siapa-siapa, siapkan kami. Kami ingin hidup semakin menyukakan Tuhan, menjaga hidup untuk memuliakan Tuhan, dan kami mau dipakai menjadi alat-Mu. Urapi kami, kuasa Allah turun buat kami, terlebih berikan hati yang penuh belas kasihan, supaya ketika kami melihat ada orang di sekeliling kami tahu mereka pun harus mengalami kebaikan kasih yang kami terima, dan kami rindu untuk menyalurkan kepada mereka, menjadi penjala manusia, menjadi penuai di akhir zaman. Ampuni kami kalau kadang-kala kami acuh tak acuh, cuek dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, padahal Engkau berkata yang Engkau kehendaki adalah yaitu untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu dan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan-Mu. Jadikan kami partner-Mu Tuhan, supaya nama-Mu semakin dimuliakan ke atas orang-orang yang diselamatkan memuji Engkau. We thank you Father, in Jesus mighty name. Utus kami kemanapun Engkau mau untuk kemuliaan nama-Mu dan semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami mau mengambil waktu ini, adalah kesempatan yang terbaik demi nama Yesus. Amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk segala kebersamaannya. Jangan lupa kalau sudah diberkati untuk bagikan link ini kepada teman-teman atau keluarga yang lain. Hanya pencet saudara, dan biar ada orang-orang juga yang mengalami kekuatan. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk dukungannya, like, subscribe-nya, dan thank you untuk live chat-nya saudara. Saya pasti baca, saya pasti baca, dan juga kita pasti doain. Dan juga untuk leave a comment di komentar kalau Anda mengalami kekuatan pertolongan, supaya orang lain juga boleh mengalami kasih setia Tuhan. Maju terus, jangan pernah menyerah. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan, dan lawatan kasih Allah terus mengalir, dan Anda dan saya siap menjadi rekan sekerja bagi kerajaannya, bagi pekerjaannya diselesaikan, namanya semakin dimuliakan. Thank you so much buat semuanya, dan I'll see you tomorrow morning. God bless you.